Baik, mari kita berdoa. Terima kasih untuk waktu yang indah Tuhan berikan kepada kami. Sungguh kami merasakan anugerah Tuhan yang boleh memampukan kami untuk bisa memiliki kemauan hadir, juga kemampuan untuk memberikan diri kami duduk di yang belajar firman Tuhan. Kami sadar itu bukan karena hebat dan kuat kami, tapi semata-mata anugerah yang boleh menarik kami. Mampukan kami Tuhan dalam belajar firman Tuhan, berikan konsentrasi, berikan pencerahan terang-Mu, supaya kami mampu melihat kebenaran, menundukkan diri di bawahnya, dan biarlah kebenaran itu bukan hanya memuaskan pengetahuan kami, tapi lebih lagi mempengaruhi seluruh hidup kami, sehingga hati kami, pikiran kami, perasaan kami dibawa selaras dengan kehendak Tuhan. Berkati kami semua dalam nama Yesus. Kami berdoa, amin. Baik, kita melanjutkan untuk belajar kita masuk di bagian yang kedua dari seri Doktrin Eskatologi. Malam hari ini kita mau membahas satu tema, yaitu kedatangan Kristus yang kedua. Kedatangan Kristus yang kedua. Kita tahu ada 5 karya Kristus ya. Ada 5 karya Kristus yang disingkat dengan 5K. Ada kelahiran, ada kematian, kenaikan ke surga, dan kedatangannya yang kedua. Dari 5K, kelahiran sudah selesai. Kematian sudah selesai. Kebangkitan selesai. Kenaikan demikian juga. Hanya satu yang belum selesai, yang belum terjadi, yaitu kedatangannya yang kedua. Kenapa suaranya tidak stabil ya? Di Zoom aman aja kah? Zoom ya, oke. Dari 5K, K sudah terjadi ya, dengan sempurna. Tinggal 1K, maka kita yakin ya, kalau ke-4K-nya ini sudah terjadi, maka yang K yang kelima, yaitu kedatangan yang kedua kali itu pasti juga akan terjadi. Pasti terjadi. Nah, di dalam perjanjian baru seberapa banyak sih berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali? Seberapa banyak perjanjian baru membicarakan tentang kedatangan Yesus yang kedua? Ternyata sangat banyak sekali. Hampir di setiap kitab PB itu membicarakan kedatangan Yesus yang kedua. Nah, sekarang bandingkan dengan diri kita. Seberapa sih kita memikirkan dan menginginkan akan kedatangan Yesus yang kedua? Seberapa kita itu menaruh pengharapan yang kuat akan kedatangan Yesus yang kedua kali? Jangan-jangan kita tidak pengen sama sekali. Terlalu menikmati dunia ini ya. Kita menikmati keuntungan-keuntungan dan sebagainya. Nah, kita akan lihat saudara sekalian bahwa ternyata hampir setiap kitab dalam PB berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Saya tidak akan membaca setiap ayatnya ya. Saya akan skip saja. Hanya supaya kita tahu bahwa perjanjian baru itu sangat menekankan berita tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Misalnya Matius pasal 24 ayat 42. Hari mana Tuhanmu datang? Itu jelas menunjuk pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Lagi-lagi bicara second coming. Markus dalam pasal 14 ayat 62. Datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Jelas bagian ini bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Demikian juga Lukas. Anak manusia datang dalam awan. Ini bicara kedatangan yang kedua. Yohanes 14 ayat 3. Aku akan datang kembali. Berita tentang kedatangan yang kedua ini. Kisah Rasul pasal 17 31. Dengan adil akan menghakimi dunia. Bagian ini bicara lagi-lagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Roma, saat anak-anak Allah dinyatakan. Korintus, 1 Korintus. Tuhan datang. Ini bukan menunjuk pada kedatangan yang pertama tapi yang kedua. Dalam Filipi pasal 4 ayat 5. Tuhan sudah dekat. Kolose 3 ayat 4.
menyatakan diri kelak apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak. Lagi-lagi bicara kedatangan yang kedua. 1 Tesalonika. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Pasal 4 ayat 16. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Sangat jelas sekali membicarakan second coming. 2 Tesalonika. Pasal 1 ayat 7 sampai 10 itu. Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ayat 10, ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya. 1 Timotius, pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. 2 Timotius, Tuhan hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Titus, penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Penyataan kemuliaan Allah, ini bicara kedatangan Yesus yang kedua kali. Ibrani, pasal 9:28, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Karena sebelumnya dia sudah nyatakan dirinya melalui kedatangan yang pertama. Sekali lagi itu menunjuk pada kedatangan yang kedua. Yakobus, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. 1 Petrus, waktu ia menyatakan kemuliaannya apabila Gembala Agung datang. 2 Petrus pasal 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. 1 Yohanes, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Yudas, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Wahyu, lihatlah ia datang dengan awan-awan. Pasal 22 ayat 12, sesungguhnya aku datang segera. Pasal 22 ayat 20, ya aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Jadi hampir setiap kitab PB itu membicarakan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali sebagai pengharapan. Artinya apa? Artinya kalau hampir setiap PB membicarakannya, ini juga harusnya menjadi pengharapan kita. Maka kalau selama ini saudara sekalian kita tidak pernah memikirkan akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Jangankan mengharapkan ya, memikirkan aja tidak pernah. Mulai hari ini kita benar-benar mengharapkan itu. Memikirkan itu sebagai waktu yang indah, ya. Waktu yang indah. Tentang pengharapan kedatangan Yesus yang kedua kali, Anthony Hukma mengatakan begini, jika umat Tuhan tidak lagi memiliki pengharapan semacam itu, maksudnya pengharapan akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau kita, katanya Anthony Hukma, itu tidak memiliki satu pengharapan, keinginan akan hadirnya Yesus yang kedua kali, maka dikatakan, maka ada sesuatu yang salah secara radikal. Apa yang salah secara radikal kalau kita tidak mengharapkan akan kedatangan Yesus yang kedua kali? Apa yang salah dalam diri kita kalau kita tidak memiliki pengharapan itu? Hanya hamba yang tidak setia yang digambarkan oleh Tuhan dapat berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Hanya hamba yang tidak setia, yang tidak mengharapkan kedatangan tuannya. Hamba yang setia di dalam melayani, dalam mengerjakan, selalu mengharapkan akan kedatangan tuannya. Jadi inilah sesuatu yang salah secara radikal ya. Yaitu ketika seorang Kristen tidak mengharapkan akan datangnya Yesus yang kedua kali, itu disamakan dengan hamba yang tidak setia, yang memang tidak mengharapkan akan kedatangan Yesus yang kedua. Memang barangkali ada banyak alasan yang menyebabkan kita kehilangan pengharapan eskatologis, yaitu pengharapan akan kedatangan Yesus yang kedua. Misalnya, karena kebanyakan gereja sekarang terjebak di dalam hal-hal materi dan sekuler, sehingga minat terhadap kedatangan Yesus yang kedua memudar. Ini jelas sekali ya. Kalau gereja menekankan
Injil kemakmuran. Selalu membicarakan tentang keuntungan berlipat-lipat kali ganda. Kalau kasih persembahan, kasih perpuluhan, Tuhan akan balaskan, kamu akan jadi kaya dan sebagainya. Maka untuk apa kekayaan? Kan untuk dinikmati dalam dunia. Maka ketika itu menjadi fokusnya menikmati kekayaan dalam dunia. Dan hanya itu saja yang menjadi tujuan hidupnya. Maka jelas tidak akan mengharapkan kedatangan Yesus. Ya karena dia menikmati kok. Kalau bisa selama-lamanya dalam dunia menjadi orang yang kaya dan sukses. Ini bahaya sekali ya. Ketika gereja tidak lagi membicarakan tentang Kristus yang mati, bangkit, naik dan akan datang kembali yang kedua. Gerejanya membicarakan moralitas atau lebih parahnya membicarakan tentang kesuksesan dalam hal jasmani. Membuat jemaatnya tidak akan mengharapkan Yesus datang untuk yang kedua. Ya ini katanya Anton Hikman ini menjadi sesuatu yang salah secara radikal. Yang berarti harusnya kita yang sudah ditebus Yesus. Hati kita mengharapkan dia datang. Seperti yang dikatakan dalam Wahyu, ya datanglah segera Tuhan Yesus. Harusnya kedatangan Yesus menjadi kerinduan dan pengharapan kita. Ada 3 istilah yang berkenaan dengan kedatangan Yesus yang kedua ya. Ini istilah dari bahasa Yunani tentunya ya. Yang pertama apokalipsis. Apokalipsis itu penyibakan segala sesuatu yang masih menghalangi kita memandang Yesus. Jadi ada semacam tirai begitu ya, di antara kita dengan Yesus. Maka ketika tirai itu disibak, maka kita dibukakan untuk langsung lihat Yesusnya. Kedatangan Yesus yang kedua kali itu diistilahkan dengan apokalipsis, yaitu kita akan ketemu Yesus muka dengan muka. Disingkapkan dan kita akan melihat kedatangannya itu. Tanpa ada lagi yang menyelubunginya. Atau istilah yang kedua ini adalah epifania. Epipania. Itu menunjuk pada datangnya Yesus. Miknya kok pelan besar. Hah? Oh gitu masalah ya. Menunjuk pada datangnya Yesus dari latar belakang yang tersembunyi dengan berkat keselamatan yang begitu besar. Dari kata epipania, kedatangan Yesus yang kedua kali itu Yesusnya yang menunjukkan diri dengan membawa berkat keselamatan yang sangat besar. Dan yang ketiga yang paling populer ya, dari 3 istilah ini yang paling populer yang ketiga yaitu parusia. Itu menunjuk pada kedatangan yang menyatakan kehadirannya di tengah umatnya. Dari 3 kata yang menunjuk pada kedatangan Yesus yang kedua, intinya itu menunjuk pada kehadiran Kristus. Dia sudah hadir yang pertama dalam inkarnasi dan dia akan hadir yang kedua di dalam kedatangannya yang kedua kali. Sebelum kita membahas kapan, kita akan coba pikirkan apa sih tujuan kedatangan Yesus yang kedua kali. Untuk apa dia datang yang kedua kali? Untuk apa? Menjemput kita. Kok bener ya? Iya betul sekali yang pertama, menjemput umatnya. Betul sekali ya. Tujuan Yesus yang pertama, tujuan kedatangan yang pertama adalah dia menjemput kita, menjemput umatnya. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini kita sudah sering baca bagian ini ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, kalau tidak tentu aku akan mengatakannya. Ya. Dan aku ke sana untuk siapin tempat bagimu. Dan kalau sudah siapin tempat, datang kembali. Datang kembali ini menunjuk pada kedatangannya yang kedua kali. Untuk apa? Untuk membawa kamu ke tempatku.
Kangen Yesus sama kita. Saudara. Yesus itu rindu sama kita loh. Yang sangat dicintainya. Karena saya tidak setuju ya. Dengan seorang hamba Tuhan yang mengatakan, Yesus mati itu bukan karena mengasihi kita, tapi karena mengasihi Bapa. Yesus mengasihi Bapa? Iya. Dia mengasihi kita? Iya, dua-duanya dikasihi. Besar mana kasihnya kepada Bapa dan besar mana kasihnya kepada kita? Sama besarnya. Gak bisa dipisahkan itu. Jadi Yesus mati di salib itu datang ke dunia itu bukan sekedar satu tindakan kewajibannya kepada Bapaknya. Tidak. Dia cinta kita sungguh-sungguh. Kita masih ingat ayat ya, Yesus mengatakan kan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Yesus waktu korban tuh dia benar-benar cinta kita. Jadi bukan sekedar dia cinta Bapa, dia juga cinta kita. Dan dibuktikan cinta itu dia pengen kita yang ditebus, yang diselamatkan itu bisa berada bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Dari hal ini kita bisa lihat kerinduannya Yesus sama kita, hatinya Yesus sama kita. Pengen kita yang sudah ditebusnya itu ada bersama-sama dengan dia. Tak siapin tempatmu dulu ya, nanti aku akan datang jemput kamu, bawa ke tempatku. Oh, hatinya benar-benar pengen bersekutu dengan kita. Dan itu terulang lagi dalam doanya, dalam 17, pasal 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Kita pasti ingin selalu bersama-sama dengan orang yang paling kita sayangi. Tanda bahwa kita menyayangi orang adalah kita pengen selalu dekat dengan dia, kan begitu. Yesus melakukan itu. Begitu cintanya dia kepada kita. Dia sangat rindu untuk selalu bersama-sama dengan kita. Sebaliknya menjadi pertanyaan bagi kita nih. Kita rindu enggak sama-sama Yesus? Rindu enggak bersekutu dengan dia? Apa sih yang kita harapkan dari surga itu? Sekedar tidak masuk neraka. Sekedar tidak panas. Sekedar enak-enak. Salah. Yang utama dari surga itu adalah Yesusnya. Bersekutu dengan dia. Itu yang utama. Jadi bukan sekedar terhindar dari neraka, tapi bersekutu dengan dia itu sudah ya. Jadi tujuannya yang pertama, waktu dia datang kedua, dia jemput umatnya, jemput kita yang ditebusnya. Yang kedua, tujuan Yesus datang kedua, menghukum nabi palsu, antikristus dan iblis. Tiga-tiga ini dihukum ya, dan itu dihukum pada waktu Yesus datang yang kedua kali. Kita lihat beberapa ayatnya, yang pertama dalam 2 Tesalonika 2 ayat 8, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Siapakah ini si pendurhaka? Antikris. Sebelum Yesus datang, antikris hadir, tapi pada akhirnya hanya dengan nafas mulutnya kalah. Kapan itu terjadi? Waktu ia datang kembali. Memang sebelum Yesus datang kedua kali, antikristus nanti kan sudah muncul ya. Dan dia itu penguasa dunia. Yang bisa ngatur dunia. Penuh kekuasaannya. Tapi waktu Yesus datang, tidak ada apa-apanya. Dengan mudah sekali dikalahkan. Dan itulah tujuannya dia. Yesus datang kedua kali. Memusnahkan atau menghukum antikristus itu. Wahyu 19 ayat 20, maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu
yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Cara antikristus dan nabi palsu. Pada waktu Yesus datang kedua kali, keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang itu. Dan Wahyu 12:10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Tujuan kedatangan kedua kali, selain dia menjemput kita, dia juga menghukum, membinasakan nabi palsu, antikristus dan iblis. Yang sebelumnya kelihatan punya power dan punya pengaruh, tapi Yesus menyatakan kemenangan pada akhirnya, kemenangan total adalah miliknya dan milik umat tebusannya. Ini tujuan yang kedua ya dari kedatangan Yesus yang kedua kali. Menghukum nabi palsu, antikristus dan iblis. Yang ketiga, tujuan kedatangan Yesus yang kedua adalah menghakimi semua manusia. Jadi siapa yang dihakimi? Semua manusia. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Baik maupun jahat. Jadi kedatangannya yang kedua kali, dia akan datang sebagai hakim atas semua manusia. Termasuk kita yang percaya? Iya. Loh, katanya kita sudah ditebus, tunggu dulu ya. Penghakimannya model apa sih nanti kita lihat ya. Kita masih bicara tentang penghakiman. Waktu Yesus datang kedua kali kita lihat Matius pasal 25 ayat 31 sampai 30. Tadi dikatakan hakimi semua manusia. Nah, manusia ini bagaimana penghakimannya? Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ya, jadi Alkitab memberikan kepada kita lebih terang lagi. Semua dihakimi, iya. Bagaimana semua itu ternyata dipisahkan. Dari keseluruhan manusia dipisahkan dalam dua kelompok. Satu kelompok domba, satu kelompok kambing. Siapa kelompok domba? Kita yang percaya. Siapa kelompok kambing? Mereka yang tidak percaya. Jadi orang-orang yang tidak percaya itu domba yang terhilang atau kambing? Kambing. Kalau domba yang terhilang itu orang pilihan yang belum dengar Injil. Itu domba terhilang ya. Sehingga pada waktu dia dengar Injil, ya dia terima, dia pulang ke kandang. Ya. Semua manusia dihakimi, dipisahkan dua kelompok. Sekarang kita lihat penghakiman untuk yang kambing. Untuk orang-orang yang percaya. Dalam 2 Tesalonika 1 ayat 8 dan 9. Dan mengadakan pembalasan mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Ini jelas kelompok kambing ya. Menolak Injil. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Mereka yang menolak Injil akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Ini tidak boleh dilepaskan dari konteks keberdosaan mereka. Dengan menolak Injil, berarti mereka menolak juru selamat, berarti mereka menanggung hukumannya sendiri. Jadi kebinasaan tetap sebenarnya karena dosa. Karena mereka tidak punya juru selamat, ya otomatis mereka menjalani hukuman selama-lamanya. Ya, jadi
kelompok kambing yang tidak percaya ini dihakimi untuk dihukum. Bagaimana kelompok domba? Penghakimannya kayak apa? 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Darah anaknya itu, darah Yesus menyucikan kita daripada segala dosa. Segala dosa, semua dosa. Yang lalu, hari ini, sampai kita dipanggil Tuhan. Semuanya sudah dibereskan. Nah, sehingga kalau semua dibereskan, Yesus yang akan menghakimi kita adalah pribadi yang sama, yang sudah menebus kita. Yang disalib dan mengatakan sudah selesai. Kira-kira dia akan ungkit dosa kita lagi enggak? Ya enggak lah. Kalau dia ungkit lagi, berarti harusnya Yesus ngomong belum selesai. Apa sih nanti tak tunggu waktu penghakiman terakhir ya. Tak tagih lagi kamu. Tidak. Oh, ini jadi kelegaan yang luar biasa loh. Ini jadi syukur yang luar biasa. Lega jiwa kita. Karena Yesus bukan hanya bayar DP ya, dia lunasi itu semua. Karena kalau dia tidak lunasi, tidak ada satupun di antara kita yang bisa luput dari api neraka ya, tidak bisa. Tapi benar-benar Yesus sudah menyelesaikan semua sehingga ketika bagi orang yang menolak Injil, tentu yang diungkit adalah semua dosanya. Diungkit semuanya. Karena mereka harus mempertanggungjawabkan satu demi satu. Tapi bagi kita yang percaya, Yesus sudah menyelesaikannya. Sehingga tidak ada lagi dosa yang akan disinggung pada waktu itu. Kalau begitu apa? Penghakimannya tentang apa? Salah satu komentar dari Pulpit Commentary mengatakan begini ya. Orang-orang percaya bersama-sama dengan orang-orang lain akan dihadirkan di depan tahta pengadilan Kristus. Tetapi mereka dihadirkan sebagai orang-orang yang telah diampuni dan dikuduskan. Yang kesalahannya sudah dihapuskan dan yang dosanya dibersihkan. Di sana tidak ada penghakiman yang melibatkan penghukuman. Jadi kedatangan Yesus yang kedua kali itu harusnya menjadi kelegaan yang luar biasa. Karena di sana tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang percaya ya. Kalau begitu apa? Tentang apa? Ini tentang apa yang akan kita dapatkan yang sering kita sebut sebagai upah dari ketaatan kita kepada Tuhan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, ini ayatnya Hebron. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Tidak sia-sianya di mana? Bukan hanya di dunia ini saja. Tapi akan diperhitungkan oleh Tuhan. Setiap ketaatan dan pelayanan kita diperhitungkan. Dan itu akan kita nikmati hasilnya waktu penghakiman terakhir. Seperti yang sudah sering saya jelaskan ya. Selamatnya hanya karena iman. Tapi keberadaan kita di surga itu ditentukan, yang menentukan adalah ketaatan kita, pelayanan kita, jerih payah kita. Bagaimana kita pakai waktu kita, pakai tenaga kita, pakai sumber daya kita. Seberapa banyak kita pakai untuk Tuhan. Sehingga Paulus mengatakan, jerih payahmu itu tidak akan sia-sia. Mungkin dalam dunia ini waktu kita pelayanan sungguh-sungguh banyak orang mengatakan kamu itu bodoh ya. Time is money. Ngapain kamu ke gereja itu pelayanan sudah capek. Mereka tidak ngerti tentang kekekalan. Semua diperhitungkan Tuhan saudara ya. Semua ketaatan kita, pengorbanan kita,
waktu kita dan semua yang kita lakukan untuk Tuhan diperhitungkan. Kalau kita tidak menikmati sekarang di dunia, kita akan menikmati kelak di dalam surga. Dan itu akan merupakan penghakiman kita nantinya semacam itu ya. Tidak ada lagi penghukuman, yang ada adalah menentukan seberapa banyak upah dalam tanda kutip ya, yang diberikan kepada kita. Tapi tentu saja hal ini tidak boleh jadi motivasi kita. Wah, demi upahku supaya mahkotaku besar. Aku mau capek, aku mau pelayanan. Bukan itu ya, justru itu mengurangi mengurangi kualitas pelayanan. Tentu tetap waktu kita pelayan kita lakukan dengan setulus mungkin karena kita mencintai Tuhan. Masalah upah, masalah pahala itu biar jadi urusannya Tuhan. Urusan kita adalah melayani Dia dengan sesungguh mungkin dan setulus mungkin. Jadi itu adalah beberapa tujuan ya dari kedatangannya yang kedua kali. Bisa lebih banyak tapi paling tidak itu yang 3 yang utama ya. Dia menjemput kita, dia menghukum iblis, dan dia menghakimi. Dia menghakimi. Sekarang kita lihat berikutnya adalah tentang sifat kedatangan Yesus yang kedua kali. Bagaimana sih gambaran Yesus datang kedua kali itu ya? Waktu datang pertama kan kita sudah tahu ya, dia dilahirkan di tempat yang tidak layak sebenarnya dan seterusnya kita ngerti. Tapi bagaimana waktu dia datang kedua kali ya? Gimana kira-kira gambarannya gitu ya? Kita lihat dulu dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Ini waktu Yesus naik. Ketika ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi ini waktu Yesus terangkat ke surga itu benar-benar terangkat perlahan ini. Tidak langsung hilang. Terangkat perlahan. Ya jangan tanya kecepatannya berapa ya. Pokoknya mereka benar-benar bisa lihat lah Yesus terangkat, ya. Mereka bisa lihat begitu ya. Sampai kemudian awan menutup. Ketika mereka sedang menatap ke langit, wah tentu kagum ya. Wih, terbang. Keren Yesus Tuhan ya, keren. Waktu mereka natap ke langit, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Dengan ayat ini kita sudah memberi gambaran, oh ternyata seperti itu nanti waktu dia datang kembali yang kedua kali. Seperti dia terangkat naik, maka seperti itu dia akan datang turun. Ya. Berarti kedatangannya memang yang kedua bersifat personal. Artinya dia hadir dengan tubuh kemuliaannya. Hadir secara pribadi dengan tubuh kemuliaannya. Jadi bukannya tidak terlihat, dia terlihat. Dia terlihat. Kalau dia datangnya di Amerika, kita di Balikpapan bisa lihat enggak? Oh nanti kan disiarkan lewat live YouTube ya, TikTok live. Yesus datang. Enggak lah, setiap mata melihat kok nanti. Bahkan nanti dikatakan setiap lutut bertelut kan. Hanya waktu setiap lutut bertelut kan 2 kategori. Bertelut sebagai syukur, 1 bertelut kan terpaksa ngaku. Ya. Gimana caranya kehadiran atau kedatangan kedua kali itu bisa terlihat oleh semua manusia? Kalau dia datang di kutub utara, yang di kutub selatan gimana lihatnya? Bumi kan bulat tuh. Dia datang di sini. Ya di sini bagaimana lihatnya? Nah, ada yang mengatakan begini.
Mengapa sih kita tidak bisa lihat, orang di kutub utara tidak bisa lihat apa yang terjadi di kutub selatan? Karena hukum alamiahnya masih berlaku, yaitu sinar bergerak lurus. Kita lihat karena ada cahaya toh. Cahaya ini kan hukum alaminya kan bergerak lurus. Maka ada yang mengatakan begini, bisa jadi nanti hukum alam itu tidak berlaku. Cahaya itu bergerak, melingkar. Jadi apa yang dilihat di sini itu bisa terlihat yang di sini. Bisa jadi wong Tuhan itu berada melampaui hukum alam kok. Kalau cahaya dalam hukum alamnya itu lurus, bisa jadi waktu Yesus datang kedua kali, dia bergerak melingkar. Jadi semua orang bisa lihat. Bisa jadi seperti itu ya. Kita lihat ayat yang lain, Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi sama ya, waktu terangkat kan melibatkan awan ya. Nanti waktu datang kedua kali ya, dia juga seperti itu ya. Datang di langit. Wahyu 1:7, lihatlah ia datang dengan awan-awan. Dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Jadi benar-benar kedatangannya itu personal. Dia benar-benar hadir secara pribadi. Dengan tubuh kemuliaannya dan terlihat oleh semua bangsa. Yang kedua, sifat kedatangannya itu mulia. Mulia. Matius 24 ayat 30 yang sudah kita baca tadi ya. Anak manusia itu datang atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. 2 Tesalonika 1:10. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Apa beda kedatangan Yesus yang pertama dan kedua? Salah satunya dalam hal ini. Waktu Yesus datang yang pertama, dia datang dalam kehinaan. Dalam kehinaan. Tapi waktu dia datang yang kedua, dia datang dengan kemuliaan yang full. Segala kemuliaan itu mengikuti akan kedatangan yang kedua kali itu. Dan demikian yang dikatakan oleh seorang penafsir Alkitab yang bernama Matthew Henry. Yesus yang sama ini akan datang kembali secara pribadi dengan berpakaian tubuh yang mulia. Yang sama ini pernah sekali dalam kehinaan untuk dihakimi, akan datang lagi dalam kemuliaan untuk menghakimi. Dia datang pertama dalam kehinaan, dia dihakimi. Dia diadili oleh manusia-manusia berdosa itu. Dia kelihatan tampak lemah, bukan karena dia lemah, tapi dia sengaja untuk tidak melawan karena dia tahu dia datang untuk mati. Sehingga dia kelihatan tidak berdaya. Seperti yang dinubuatkan oleh Yesaya ya. Dia bagaikan anak domba yang keluh, yang diam, dibawa ke pembantaian, diapain diem aja kira-kira begitu. Itu kedatangan yang pertama ya. Memang tujuannya untuk menyelamatkan dengan cara menggantikan hukuman kita. Tapi sangat berbeda dengan kedatangan yang kedua kali. Dia datang dengan penuh keperkasaan, dengan penuh kemuliaan. Dan bukan lagi untuk dihakimi. Dia datang untuk menghakimi. Sangat berbeda sekali. Dan ini merupakan sifat mulia dalam kedatangan yang kedua kali. Miller G. Erickson tentang kemuliaan kedatangan yang kedua mengatakan begini. Berbagai gambaran mengenai kedatangan Kristus yang kedua menunjukkan sifatnya yang penuh kemuliaan. Suatu kontras yang sangat tajam dengan keadaan yang rendah dan hina pada kedatangannya yang pertama. Kedatangannya yang pertama merupakan tahap pertama dari penghinaan Kristus.
Sedangkan kedatangan yang kedua merupakan puncak dari pemuliaannya. Dia akan datang di awan-awan dengan seluruh kekuasaan dan kemuliaannya. Dia akan disertai oleh bala malaikat dan dimaklumkan oleh penghulu malaikat. Dia akan duduk di atas tahta kemuliaan untuk menghakimi semua bangsa. Yang sudah ikut kelas kristologi, semoga masih ingat. Ada namanya perendahan Kristus, ada namanya pemuliaan Kristus. Perendahan Kristus dimulai dari kedatangannya yang pertama, dalam inkarnasinya, dalam kelahirannya. Itu adalah tahap awal dari perendahan. Nanti habis itu kan dia terus direndahkan kan, direndahkan, dipermalukan dan seterusnya sampai disalibkan ya. Dari surga dia turun direndahkan, nanti merendah lagi, sampai nanti dia mati dibangkitkan itu mulai dia dimuliakan, naik dan sampai puncaknya dia datang yang kedua kali. Kedatangan yang pertama itu awal dari perendahan. Tetapi kedatangan yang kedua merupakan puncak dari pemuliaan. Ya, ini tentang sifat mulia dari kedatangannya tentang Yesus yang kedua kali. Dia datang secara personal dan dia datang dengan penuh kemuliaan. Sekarang pertanyaannya, kapan? Kapan? Kalau kedatangannya yang pertama kan kita sudah tahu ya, lebih dari 2000 tahun yang lalu. Sekarang kapan Yesus datang kembali yang kedua? Kapan? Masih lama atau tinggal sebentar? Bisa besok enggak? Bisa? Besok? Bisa? Bisa malam ini? Bisa minggu depan? Nanti kita lihat ya, kapan kira-kira. Tapi yang pasti begini, dalam Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Ini bicara kedatangan Yesus yang kedua kali ya. Kapan dia datang kembali yang kedua? Tidak seorang pun yang tahu. Tidak ada manusia yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak tahu sama sekali. Satu pun dari sekian banyak malaikat tidak ada yang tahu. Dan Yesus pun tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Jadi Yesus Tuhan atau bukan? Yesus Tuhan atau bukan? Kok dia tidak tahu kapan dia datang? Oh iya, ya, lulus kristologinya lulus. Ayat ini seringkali dipakai oleh pihak Islam untuk menyerang kita ya. Kamu ngomong Yesus Tuhan, loh baca apa yang tulis Matius. Anak pun tidak tahu kapan hari kiamat itu. Bukan Tuhan dia. Kalau tidak pernah belajar, oh iya ya, masa Tuhan tidak tahu ya. Tapi kalau kita sudah belajar ya, seperti yang Komorti ngomong, ini tidak bicara tentang keilahiannya, tapi ini bicara kemanusiaan. Yesus adalah satu pribadi dengan dua hakikat, sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Sebagai Allah dia maha tahu, sebagai manusia dia tidak maha tahu. Sehingga ayat-ayat yang menekankan kemanusiaan tidak bisa dikatakan dia bukan Allah. Ayat-ayat yang menyatakan kealahan Yesus bukan berarti dia bukan manusia, kan begitu ya. Nah, di dalam Matius 24 ayat 36 ini sedang menyoroti Yesus sebagai manusia. Sebagai manusia dia sendiri pun tidak tahu. Tapi kalau sebagai Allah dia pasti tahu. Ya. Artinya tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tetapi dalam sejarah kita sudah melihat ya banyak orang yang meramalkan kedatangan Yesus. Sangat banyak. Salah satu yang terbanyak itu saksi Yehova sebenarnya. Tokoh-tokoh saksi Yehova yang pendahulu-pendahulu mereka itu seringkali meramalkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Seringkali meramalkan. Kalau meleset, ngeles. Oh dia tidak datang secara tubuh tapi dia datang secara roh. Pokoknya banyak ngelesnya. Ya.
Dan memang tidak ada orang yang meramal dan akan berhasil meramal kapan Yesus datang kedua kali. Dan saya pikir kita di Indonesia juga pernah dengar lah ya, berita-berita. Sempat difilmkan itu ya, 2012 itu ya. 2012. Kita sudah tahun berapa ini? 2024. Dan lain sebagainya, dan sebagainya. Banyak orang bisa meramalkan, tapi kita sama sekali tidak boleh mempercayai sedikit pun siapapun yang meramalkan. Karena Alkitab selalu ngomong, tidak ada yang tahu. Cuma Allah yang tahu tentang kapan Yesus akan datang yang kedua kali. Meskipun kita tidak tahu, tapi Alkitab memberikan kepada kita tanda-tanda yang mendahului kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi kita tidak tahu ya. Tapi Alkitab akan memberikan kepada kita tanda-tandanya yang harusnya membuat kita peka. Ini makin dekat ini, makin dekat ini, makin dekat ini. Apa tanda-tandanya? Ada beberapa. Yang pertama, Injil diberitakan ke seluruh dunia kepada semua bangsa. Itu merupakan salah satu tanda menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, yaitu pemberitaan Injil makin menyebar dengan pesat, dengan cepat ke seluruh dunia. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, yaitu sesudah Injil diberitakan ke semua bangsa, barulah tiba kesudahannya. Barulah Yesus datang kembali yang kedua. Cuma pertanyaannya, apa artinya Injil diberitakan ke semua bangsa, baru Yesus datang? Apakah setiap orang dalam dunia harus dengar dulu? Tidak. Tidak dikatakan setiap orang, tapi setiap segala bangsa. Bangsa itu mewakili negara lah, kira-kira begitu. Jadi negara sebagai kelompok-kelompok besar dalam masyarakat, itu Injil harus masuk ke semua negara. Kalau sudah semua masuk, maka barulah tiba kesudahannya. Injil harus disebarkan ke semua bangsa dulu. Dan kalau kita membicarakan penyebaran Injil, makin ke sini, makin nyebar atau makin tidak nyebar? Makin nyebar. Apalagi dengan teknologi ya, dengan YouTube, dengan Facebook, dengan lain sebagainya. Cepat sekali. Cepat sekali. Berarti ya kesudahannya itu makin dekat pastinya. Roma 11 ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar. Kenapa? Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Apa sih arti ayat ini? Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ganti Israel. Awalnya kan sasaran keselamatan Tuhan kan Israel. Cuma Israelnya nolak, maka Tuhan membuka pintu itu untuk bangsa-bangsa lain. Maka dikatakan nanti kalau jumlah dari bangsa-bangsa lain, orang-orang yang akan diselamatkan dari bangsa-bangsa lain sudah penuh. Ya ini membicarakan bagaimana Injil diberitakan ke segala bangsa di luar bangsa Israel. Itu akan menjadi tanda Yesus datang semakin dekat. Dan ini sedang terjadi kan? Sedang terjadi. Ya. Nah sekarang kita lihat yang berikutnya. 2 Petrus pasal 3 ayat 12. Kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Ini bicara apa? Bicara pemberitaan Injil. Dengan memberitakan Injil, Petrus mencatat, kita ini mempercepat kedatangan
Yesus. Ya. Datanglah segera. Cuma kan ya tadi loh, masalahnya tuh banyak orang tidak pengen Yesus datang itu loh. Hah? Orang Kristen duniawi ya. Cuman gini balik papan ya, pengen Yesus datang ya. Tidak pengen Yesus datang, itu harus jadi kerinduan setiap kita, pengharapan kita. Bukan karena kita banyak masalah loh ya. Aduh banyak masalah, Yesus datang supaya masalah keberes, bukan itu ya. Karena hati kita cinta Yesus itu ya, harusnya mendorong kita mengharapkan ya Yesus datanglah. Ya. Maka kalau kita pengen Yesus cepat datang, ya beritakan Injil. Tapi kenapa dikatakan mempercepat? Bukankah harinya itu sudah pasti toh? Bagi Allah kan harinya sudah pasti toh. Apakah bisa dipercepat atau diperlambat? Tidak, ini sudut pandang. Dari sudut pandang Allah, hari Yesus datang yang kedua sudah tertentu sudah. Meskipun semua orang tidak tahu ya. Tapi kalau dikatakan mempercepat itu ditinjau dari sudut pandang manusia. Mempercepat bukan berarti bahwa waktu Allah bisa berubah. Tetapi Allah menetapkan kita sebagai alat-alat untuk mengerjakan peristiwa-peristiwa yang harus terjadi lebih dulu. Sebelum hari itu datang. Dengan berdoa untuk kedatangannya, memajukan pemberitaan Injil sebagai kesaksian bagi semua bangsa, kita mempercepat kedatangan hari Tuhan. Ayo rindukanlah Yesus datang. Rindukanlah kedatangannya yang kedua kali. Bila menjadi pengharapan kita. Karena Yesus sangat merindukan kita dan biarlah kita juga merindukan dia. Kalau dia belum datang, ingat prinsip hidup Paulus. Aku pengen bersama Yesus, tapi kalau aku masih di dunia, aku bekerja memberi buah. Itu harus jadi prinsip hidup kita juga ya. Tanda yang lain yang akan mendahului kedatangan Yesus yang kedua adalah pertobatan orang pilihan dalam bangsa Israel. Jangan bingung dengan kalimat ini ya. Orang pilihan dalam bangsa Israel. Loh, bangsa Israel kan bangsa pilihan. Ya, tapi bukan berarti setiap orang Israel orang pilihan. Sekali lagi ya, bangsa Israel bangsa pilihan, yes. Tapi bukan berarti setiap individu keturunan Israel adalah orang pilihan. Jadi di dalam bangsa pilihan, itu yang secara rohani ada yang pilihan, ada yang bukan pilihan. Secara bangsa, bangsa pilihan. Indonesia bukan bangsa pilihan. Bangsa pilihan, satu-satunya bangsa pilihan Israel. Sebagai bangsa ya. Tapi bukan berarti setiap individu di dalamnya adalah orang-orang pilihan. Tidak, faktanya kan banyak orang Israel yang binasa toh. Yang nyembah berhala, yang bersungu-sungu di padang gurun kan mati binasa. Sebagai bangsa, bangsa pilihan. Tapi tidak berarti setiap orang dalam bangsa Israel itu orang pilihan. Nah, tentunya sebagaimana ada orang-orang pilihan di luar bangsa Israel, maka di dalam bangsa Israel pasti juga ada orang-orang pilihan. Dan pertobatan mereka menjadi tanda kedatangan Yesus mendekat. Pertobatan dari orang-orang pilihan dalam negara Israel itu menjadi tanda kedatangan Yesus sudah sangat dekat. Roma 11 ayat 25-26. Sebab saudara-saudara supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seluruh ini, ingat ya, seluruh ini bukan seluruh manusia, tapi seluruh umat pilihan dalam bangsa Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Kita jadi ingat perkataan Yesus ya. Yang terakhir jadi yang terdahulu, yang terdahulu jadi yang terkemudian. Nyambung enggak dengan ini?
Awalnya keselamatan kan itu diperuntukkan bagi orang bangsa Israel. Mereka nolak. Karena nolak maka kerannya dibuka untuk bangsa-bangsa lain. Nah, Tuhan menetapkan bahwa orang-orang pilihan dari bangsa-bangsa lain harus semuanya tergenapi dulu. Di Indonesia, di Balikpapan, ya orang pilihan pokoknya semua sudah diselamatkan dulu. Baru yang terakhir orang-orang pilihan dalam bangsa Israel. Begitu sudah ada pertobatan orang-orang pilihan dari bangsa Israel, maka kedatangan Yesus itu sudah sangat dekat. Itu menjadi tanda ya tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Harusnya keselamatan yang pertama untuk orang Israel nih. Tapi ternyata justru akan menjadi yang terakhir nantinya. Setelah orang-orang pilihan dari bangsa-bangsa lain itu sudah genap semuanya. Baru yang terakhir orang pilihan dalam bangsa Israel. Itu juga menjadi tanda ya yang mendahului kedatangan Yesus yang kedua kali. Sekali lagi dari Anthony Hukma, tanda zaman tentang jumlah yang penuh dari bangsa Israel tidak memampukan kita secara tepat memperkirakan tanggal kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita tidak tahu kapan ya. Kita apakah survei dulu di Israel berapa persen? Ya, tidak bisa. Namun tanda ini memberitahu kita bahwa akan ada banyak orang-orang Yahudi yang dimenangkan bagi Kristus di sepanjang zaman. Antara kedatangan Kristus yang pertama dan kedua. Dari pertobatan orang-orang Yahudi tersebut, kita harus mampu melihat tanda tentang kepastian kembalinya Kristus. Di lain pihak, tanda ini harus mengusik hati kita untuk melihat kepentingan dan mendesak misi penginjilan bagi orang-orang Yahudi. Ada yang terbeban jadi misionaris di Israel? Jadi ke sana jangan hanya tur, ya. Hanya tur 2 minggu. Ya. Karena itu menjadi salah satu penanda ya tentang mendekatnya kedatangan Yesus yang kedua kali. Oke, kita lanjutkan tanda yang lain yang menandai kedatangan Yesus makin dekat. Perang, kelaparan, gempa bumi, serta peristiwa alam lainnya. Matius 24 ayat 6-8. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tapi kan perang ini kan sudah lama toh. Dari zaman Israel kan sudah perang, dari zaman perjanjian lama kan sudah perang, kelaparan juga sudah lama. Gempa bumi kan sudah lama juga. Lalu kenapa ini dijadikan semacam clue bahwa Yesus akan datang segera? Bahwa itu sudah sering terjadi, berarti hal ini akan dia punya frekuensi akan meningkat. Kualitasnya juga akan meningkat. Perang tidak akan pernah selesai. Meskipun kita doa supaya bumi dunia damai, tidak bisa. Perang tidak akan pernah selesai. Justru nanti mendekati kedatangan Yesus, perangnya makin mengerikan. Ya. Kelaparan dulu pernah ada, makin ngeri nanti kelaparan mendekati Yesus datang kedua kali. Pernah baca berita enggak bahwa diperkirakan tahun sekian bumi akan kekurangan bahan makanan? Saya pernah baca tuh kapan, saya lupa ya. Harusnya saya foto itu ya. Para ilmuwan memperkirakan di tahun sekian bumi kita, dunia kita akan defisit bahan makanan. Ya.
Ya karena tanahnya makin dikit, orangnya makin banyak dan segala macam tuh. Ya. Gempa bumi makin hebat. Ya. Jadi meskipun hal-hal ini bukan hal yang baru, tapi ketika hal ini dijadikan semacam tanda yang mendahului kedatangan Yesus, ini akan bercerita tentang perang yang makin, kelaparan yang lebih lagi, gempa bumi yang hebat lagi. Yang berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Ya. Lukas 21 ayat 9 sampai 11. Dan apabila kamu tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Penyakit sampar ini sebenarnya bicara semua penyakit termasuk yang belum pernah ada. Kalau kita bicara makin ke sini, penyakitnya makin aneh-aneh itu. Yang terakhir COVID. Ini termasuk di sampar itu ya. Gak pernah ada sebelumnya. Dan akan terjadi juga hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ayat 25, pasal 21. Dan akan ada tanda-tanda matahari dan bulan dan bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Kalau baca ini ingat apa ini? Tsunami, deru dan gelora laut. Luar biasa tuh kalau sampai tingginya itu puluhan meter ya. Betapa dahsyatnya suaranya ya, gelora laut itu ya. Akhir-akhir ini sudah mulai gempa ya. Kan di mana itu? Yang 5 koma itu 5. Daerah Kalimah? Garut ya? Apa namanya itu? Iya, Bro. Omega Trust. Ya. Ya jangan-jangan ini sebagai salah satu tandanya ya. Yang berikutnya, tanda yang mendahului kedatangan Yesus 2 kali. Penyesat dan nabi palsu. Lagi, bukankah penyesat sudah lama ada? Iya. Nabi palsu sudah lama ada? Iya. Tapi makin mendekati hari H, Yesus datang, makin banyak. Makin bervariasi penyesatannya. Itu menjadi tanda ya. Matius 24 ayat 31. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Memang tidak mungkin kekristenan itu benar-benar bebas dari penyesat ya. Tidak mungkin. Bahkan makin mendekati hari kedatangan Yesus yang kedua kali akan makin banyak penyesat. Makin banyak nabi palsu. Dan penyesat nabi palsu ini tetap berlabelkan Kristen loh ya. Kalau tidak berlabel Kristen kita sudah tahu bedanya kan. Tapi yang namanya penyesat dan nabi palsu ini jelas masih berlabelkan Kristen. Dan bisa sangat mirip. Kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak tahu kebenaran firman Tuhan, kita akan sangat mudah sekali disesatkan ya. Itu pentingnya kita belajar firman ya. Karena nabi palsu akan selalu ada, para penyesat akan selalu ada, dan mendekati hari kedatangan Yesus yang kedua kali akan makin banyak variasinya. Dan termasuk membangkitkan akan penyesatan yang pernah ada di abad-abad pertama yang sudah dikutuk oleh gereja, itu kembali muncul. Arianisme sudah dikutuk di sekitar abad yang keempat. Muncul lagi sekarang. Saksi Yehova.
Persis. Sabellianisme sudah dikutuk oleh bapak-bapak gereja awal. Sekarang muncul lagi di dalam namanya Oneness Pentakostalism. Mereka yang nolak Tritunggal itu loh. Allah cuma satu pribadi, 3 perwujudan dulu. Itu Sabellianisme itu. Itu pandangannya Joshua Tewu. Oneness Pentakostalism. Itu penyakit lama, cuma dihidupkan lagi. Disesatkan lebih marah lagi, apalagi dengan media sosial, banyak sekali yang disesatkan. Ya. Dan lain sebagainya. Kita harus benar-benar belajar, kalau enggak mudah sekali ya kita ditipu. Ya, karena namanya penyesatan itu makin berbahaya kalau ketika dia itu makin mirip dengan aslinya. Makin mirip dengan aslinya. Kita harus kuat di dalam kategori apa sih namanya sesat, apa sih namanya salah. Saya pernah nyampaikan, apa sih sesuatu ajaran atau pengajar itu terkategori sesat? Ada 4 hal. Tidak ngakui Tritunggal. Yang kedua, dia mengajarkan keselamatan iman plus. Itu sesat. Yang ketiga, terus Alkitab tidak diakui. Yang keempat, menolak keilahian Yesus. 4 ini menjadi semacam standar ya untuk kita nilai ini sesat. Kenapa mesti 4 ini? Karena ini merupakan hal basic, fondasi. Begitu satu bongkar, mempengaruhi yang lain. Contoh yang mungkin paling sederhana, yang mungkin dianggap orang remeh ya, keselamatan sola fide, hanya melalui iman saja. Begitu ada yang mengajarkan keselamatan itu karena iman plus perbuatan. Kita harus mengatakan itu sesat bukan salah. Kenapa? Kan itu fondasi. Bisa kita bayangkan ketika orang mengajarkan keselamatan bukan hanya iman, tapi iman ditambah perbuatan. Kita sadar enggak bahwa kita sedang menghina pengorbanan Yesus? Seolah-olah pengorbanan Yesus itu kurang. Apa yang dia lakukan dari surga turun ke dalam dunia direndahkan yang paling rendah. Kurang sehingga perlu ditambahkan. Itu menghina banget. Sehingga tidak bisa dikategorikan sekedar salah, itu kategori tetap harus sesat ya. Sesat. Kalau tidak sesat, Paulus tidak mungkin ngomong di Galatia. Di Galatia itu kan ada guru-guru yang ngajarin, iman kepada Yesus tidak cukup, kamu harus disunat juga supaya kamu selamat. Di Galatia kan ada guru-guru semacam itu yang ngajar di orang-orang percaya, yang orang-orang Yahudi itu. Orang-orang Yahudi yang bertobat, diajarin Injil yang lain oleh mereka, oleh guru-guru palsu itu. Kamu beriman sama Yesus boleh, tapi tidak cukup, kamu harus disunat. Kalau tidak disunat kamu tidak selamat. Iman toh tidak cukup, harus tambah sunat. Waktu Paulus dengar itu dia langsung tidak sekedar ngomong itu salah. Dia langsung ngomong, kalau kamu mendengar Injil yang bukan seperti yang kami beritakan. Ya, kalau orang mengajarkan itu maka terkutuklah dia. Sampai ngomong Paulus mengutuk begitu, itu berarti ajaran iman ditambah perbuatan itu bukan sekedar salah. Ya. Sesat. Sampai Paulus menghardik demikian keras sekali, terkutuklah dia. Kalau saudara lagi ikutin Facebook, Pak David Tong mengatakan itu bukan sesat, itu salah. Jadi ajaran iman plus perbuatan itu bagi dia itu bukan sesat, itu salah. Tapi tidak bagi saya, itu bukan sekedar salah, itu sesat. Karena basic sekali ya. Ya tadi dasarnya adalah menghina penebusan Yesus dan juga
dari apa yang Paulus katakan, terkutuklah orang yang mengajarkan Injil yang lain, yaitu iman ditambah perbuatan. Kita harus kuat di dalam keempat ini ya. Tritunggal, otoritas Alkitab, keilahian Yesus, dan keselamatan hanya melalui iman saja. Tidak bisa ditawar. Kalau ada yang ngajar yang selain basic 4 ini, yang mau dibelokkan segala macam, kita harus peka ya, itu bahaya. Lanjut, munculnya penyesat dan nabi palsu dalam Matius 24 ayat 11 dan 24. Banyak nabi palsu akan menyesatkan banyak orang. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Saking dahsyatnya Mesias dan nabi palsu itu. Kenapa? Karena mereka bukan hanya ngajar sesat. Tapi mereka ditambahi dengan mujizat-mujizat penyembuhan. Tetapi nantinya, waktu orang sudah datang ke mereka ya, mereka arahkan untuk ajaran sesatnya mereka masuk. Ini akan sangat bahaya bagi orang yang tergila-gila dengan mujizat. Orang yang dalam hidupnya cuma mikirnya mujizat tok gitu ya, akan sangat mudah disesatkan. Sangat gampang disesatkan. Karena saya sangat benci sekali ya dengan lagu-lagu yang menonjolkan mujizat ya. Mujizat setiap hari lah, di setiap langkah mujizat. Ya ampun. Hidupku penuh dengan mujizat. Ya ampun. Orang-orang macam gini itu akan mudah sekali disesatkan. Bukan berarti saya tidak percaya mujizat, kita percaya mujizat, tapi tidak berlebihan seperti itulah. Setiap langkah mujizat, hidupku penuh mujizat. Padahal mujizat itu kan sesuatu yang tidak wajar kan. Berarti kita suka hidup yang tidak wajar ya. Begitulah. Nabi palsu, penyesat itu akan menarik banyak orang karena mereka bukan hanya ngajar, tapi mereka juga ada mujizat-mujizat yang palsu. Sakti ya. Itulah. Banyak orang lebih tertarik pada itu kan, masalahnya kan begitu ya. Karena itu kalau sudah terbukti kok ya, orang yang hadir di KKR kesembuhan dengan yang orang yang hadir dalam pemahaman Alkitab. Mungkin bisa tinggal 0,000 sekian persen ya dari yang hadir KKR kesembuhan itu ya. Yang hadir bisa lapangan bisa penuh itu ya. Bisa puluhan ribu kali, ratusan ribu kalau bisa itu. Yang hadir PA, ini berapa orang? Tambah Jijum. Ya gereja kita masih luar ya, bersyukur lah ya. Bahaya ya kalau lebih suka yang model-model begini kan gampang sekali disesatkan. Masih tentang munculnya penyesat dan nabi palsu. Dalam 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 15. Sebab orang-orang itu adalah rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah sesuatu yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Bahayanya tadi mirip. Serigala cuma pakai jubah domba. Ya di luar kelihatan Kristen. Tapi ajarannya itu loh. Ya, bahaya. Kira ini boleh mendorong kita semakin mau belajar ya. Karena satu-satunya yang bisa menjadi benteng kita terhadap penyesatan adalah kebenaran. Bukan praktek-praktek, bukan, tapi kebenaran. Tanda yang berikutnya, yang mendahului kedatangan Yesus yang kedua kali adalah datangnya masa kesukaran besar atau masa aniaya besar. Great Tribulation. Matius 24 ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat
seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Ini mulai tidak enak ini. Ini tanda-tanda yang menyeramkan mendekati Yesus datang kedua kali, yaitu adanya masa kesukaran besar. Dan tentunya akan dialami oleh orang-orang percaya yang masih hidup pada masa ini. Ya, tapi akan lebih lagi. Seperti tanda-tanda yang sebelumnya ya, perang sudah, gempa bumi sudah, kelaparan sudah, tapi akan lebih lagi. Termasuk penganiayaan. Sudah ada sejak zaman perjanjian lama akan penganiayaan, tapi mendekati hari kedatangan Yesus akan makin lebih lagi. Lebih lagi. Masa aniaya ini akan berlaku di seluruh dunia. Ini yang membedakan. Kalau sebelum-sebelumnya kan bisa terjadi di daerah tertentu ya. Oh, di Afrika terjadi, di Indonesia tidak, ya. Di mana terjadi, di sini tidak. Tapi waktu mendekati hari kedatangan Yesus yang kedua kali, ini penganiayaannya menyeluruh. Semua orang percaya yang masih hidup di seluruh dunia akan kena imbas dari penderitaan ini. Oh Tuhan, kalau begitu panggil aku cepat Tuhan, panggil aku cepat Tuhan. Kalau bisa jangan hari itu datang Tuhan. Gitu ya. Kita dosa seperti itu ya. Kita tetap ingat 1 Korintus 10:13 ya. Pencobaan yang kamu alami itu biasa, tidak melebihi kekuatan, Allah setia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu bisa nanggung ya. Memang ada berita tentang penganiayaan, tapi jangan lupakan ayat-ayat yang lain. Tuhan menyertai, Tuhan menguatkan, Tuhan setia dan sebagainya. Ya. Wahyu 3:10, karena engkau menuruti firmanku untuk bertekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai yang diam di bumi. Jadi penganiayaan besar ini yang menandai kedatangan Yesus yang kedua kali bukan parsial-parsial, tapi menyeluruh. Ya. Lalu aniaya besar ini akan dialami juga oleh orang percaya pastinya ya. Dan seorang dari fatwa itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Jadi jelas orang-orang percaya masih hidup pada masa itu akan mengalami satu kesusahan yang besar ya, penganiayaan yang besar. Tapi tetap ada kekuatan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Itu menjadi berita yang komplit ya, tidak boleh menekankan satu sisi ya. Supaya satu sisi kita tidak santai-santai, tapi satu sisi kita juga jangan takut, jangan khawatir ya. Kita ada bersama Tuhan yang akan menolong dan menguatkan kita. Itu tandanya ya pada nantinya. Mendekati hari Yesus datang kedua kali. Kalau sekarang hal itu belum terjadi. Ya. Tanda yang lain yang mendahului kedatangan Yesus yang kedua kali, terjadinya kemurtadan besar. Murtad besar-besaran. Banyak yang murtadin. Murtad besar-besaran. Matius 24 ayat 9 dan 10. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua orang karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Kenapa kok banyak murtad ya? Karena ada kaitan dengan sebelumnya, penganiayaan itu. Ketika penganiayaan itu tiba, ya, maka orang-orang Kristen akan banyak murtad. Saya ngomong orang-orang Kristen itu maksudnya orang-orang yang beragama Kristen. Kita sudah belajar ya, tidak mungkin orang Kristen sejati murtad, tidak mungkin. Yang murtad di sini adalah orang yang ada di dalam gereja tapi tidak ada di dalam Yesus. Orang yang beragama Kristen tapi tidak ada iman. Hanya kelihatan saja Kristen. Kelihatan saja pelayanan. Tapi tidak ada iman. Maka orang-orang ini akan terfilter
terseleksi dengan penganiayaan itu. Begitu masa kesusahan besar datang, yang tidak sungguh-sungguh percaya, pasti murtad. Jadi murtad itu bukan berarti kehilangan keselamatan, bukan loh. Murtad itu artinya adalah seolah-olah dia adalah orang percaya, tapi yang sebenarnya belum percaya. Seolah-olah saja. Tapi kemudian mereka berbalik meninggalkan Tuhan. Ya, itu akan terjadi pada masa itu. Terjadi kemurtatan besar. Orang meninggalkan Tuhan, orang meninggalkan gereja. Karena tidak tahan dengan kesulitan, tidak tahan dengan pikul salib. Ya, itu justru membuktikan diri mereka tidak punya iman yang sejati. Yang punya iman sejati pasti setia, pasti bertekun, pasti bertahan sampai akhir. Sebenarnya bicara kemurtatan ada dua macam murtad ya. Murtad yang pertama seperti ini ya. Benar-benar terlihat meninggalkan kekristenan, meninggalkan Yesus, nyata, pindah ke kepercayaan lain atau agama lain. Itu murtad yang terlihat. Tapi juga ada murtad jenis kedua. Murtad tapi tetap ada di dalam agama Kristen. Murtad apa itu? Murtad doktrin. Murtad doktrin. Dia sudah tidak lagi mempercayai doktrin-doktrin yang benar. Dia beralih pada doktrin-doktrin yang salah, yang sesat, tapi tetap menamakan dirinya Kristen. Sehingga kita menilai pengajar-pengajar sesat yang tidak mempercayai Tritunggal dan lain sebagainya. Itu mereka murtad doktrinal. Karena mereka tetap menyebut diri Kristen kan? Mimpin gereja. Tapi mereka beralih dari doktrin yang benar kepada doktrin yang sesat. Itu terkategori murtad sebenarnya. Nah, apakah yang semacam ini diselamatkan? Kita percaya ya, memang keselamatan itu hanya karena iman kepada Yesus. Bukan karena kita kuat di dalam Tritunggal, bukan karena doktrin-doktrin yang benar yang ada dalam kepala kita. Tidak. Selamat memang hanya karena iman pada Yesus. Tapi kita sadar, waktu kita beriman, itu kan Roh Kudus ada di dalam hati kita, hidup kita. Roh Kudus pasti akan mengarahkan kita kepada kebenaran. Kalau orang-orang itu yang sudah sesat doktrin itu, sudah diberitahu ini doktrin yang benar, ini ayat Alkitabnya ini segala macam. Tapi tetap mengeraskan hati, memegang doktrin yang sesat, maka kita bisa menyimpulkan, tidak ada Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus, pasti Roh Kudus akan mengarahkan ya. Oh iya ini salah, ini benar nih. Kalau itu terjadi sampai mereka mati, saudara, ya kita bisa menduga ya mereka tidak diselamatkan. Meskipun agamanya Kristen, meskipun punya titel pendeta, doktor teologi sekalipun. Kemurtatan doktrinal kalau terjadi sampai dia mati, padahal dia sudah menerima akan pengajaran yang benar dan dia tidak mau berubah. Itu tanda yang sangat kuat bahwa sebenarnya belum diselamatkan. Karena tadi kuncinya Roh Kudus harusnya kalau ada akan mengarahkan mereka kepada kebenaran ya. Ya ada dua macam kemurtatan itu ya, kemurtatan yang tetap ada dalam kerangka kekristenan cuma dia murtad kepada doktrin yang keliru atau murtadnya adalah benar-benar meninggalkan Yesusnya itu ya. Ini akan terjadi mendekati hari kedatangan Yesus makin besar semacam ini. Tentang kemurtatan besar dalam 2 Tesalonika itu ya, pasal 2 ayat 1-3, kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu
Haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yang terakhir, tanda yang mendahului kedatangan Yesus yang kedua adalah munculnya sang antikristus. Sang antikristus berarti satu tokoh. Dalam 2 Tesalonika pasal 23, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Manusia durhaka menunjuk pada satu orang. Satu tokoh, satu pribadi. Inilah sang antikristus. Lebih jelas kita lihat 1 Yohanes 2:18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Seperti yang telah benar, seorang antikristus akan datang. Berarti udah datang belum? Belum. Waktu ini ditulis seorang antikristus masih belum datang. Tapi akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Termasuk sekarang antikristus sudah banyak. Yang menolak Yesus, yang membenci Yesus, itu antikristus. Banyak. Tapi nanti akan muncul sang antikristus. Seorang antikristus. Dan inilah yang akan membuat orang Kristen yang masih hidup waktu itu akan menderita. Karena dia akan menjadi tokoh dunia, penguasa dunia. Yang bisa membuat rule, aturan, yang bisa semua bangsa itu tunduk sama dia. Seorang antikristus. Siapa dia? Siapa? Coba klik. Ya. Topik ini perlu pembahasan khusus tentang antikristus. Jadi bulan depan baru dibahas ya. Tentang antikristus. Sudah pengen tahu siapa ya? Siapa dia ya? Hah? Bukan Lucifer, bukan. Nanti kita bahas ya. Oke, silakan kalau ada mau tanya. Ada? Di Zoom? Oh. Yang terakhirnya ya Musa. Tanda-tanda yang dasar dari langit, apakah itu berhubungan dengan alien Musa? Sejauh yang saya pernah pelajari tidak ada yang menyebutkan itu sama sekali. Alien. Tidak ada sama sekali itu Tidak ada. Itu pun juga apakah ada sih alien ya? Itu jadi topik khusus ya. UFO. Ya. Alien. Alien ya. Iya, C. Oke, pertanyaan bagus. Diulang, C, supaya didengar yang lain. Kan tadi Musa ngomong, kan nanti ada orang-orang pilihan. Nah, orang-orang pilihan itu ada jumlahnya enggak? Berapa jumlahnya dan kemana? Yang orang-orang enggak pilihan itu nanti kemana? Ya. Apakah orang pilihan ini jumlahnya sudah fix? Jawabannya adalah ya. Ada. Tidak tahu. Tidak tahu. Ada yang ngomong jumlahnya itu 144. Ya, dalam kitab Wahyu itu adalah 144.000. Tapi ingat itu simbolis. Kalau orang saksi Yehova itu menafsirkannya hurufiah, jadi mereka yakin yang 144.000 sudah di surga sana. Tapi itu penafsiran yang sangat salah. Karena kitab Wahyu penuh dengan simbol. 144.000 itu adalah dari mana? Dari 12 kali 12 kali 1000. 12 kali 12 kan 144 toh, kalikan 1000 kan 144.000 toh. 12 yang pertama ini adalah gambaran orang-orang pilihan dalam perjanjian lama, karena ada 12 suku anaknya Yakub itu ya. Lalu 12 yang kedua adalah gambaran orang pilihan dari perjanjian baru, karena ada 12 rasul. 1000
Hah? 1000 itu bilangan yang lengkap, genap, sempurna. Artinya orang-orang pilihan Allah baik dalam PL maupun PB itu sudah lengkap, sudah tertentu. Maka sisanya jelas bukan yang Allah pilih ya. Ya. Mik. Iya. Nah, nanti kalau di surga itu ngapain, di neraka ngapain? Iya, itu kan topiknya masih belum Oh, belum ya? belum nyampe. Seri eskatologi ini agak banyak topiknya, iya. Hah? Saya belum ngitung akan ada berapa ya. Sambil jalan aja ya. Tapi pasti akan kita bahas nanti tentang surga, tentang neraka, tentang langit dan bumi yang baru, apakah bumi sekarang akan dihancurkan segala macam, kita akan bahas itu nanti ya. Ya. Mungkin agak belakangan ya. Oke, sudah cukup? Ya, adakah? Oh ya. Pada saat penghakiman, pemisahan kambing dan domba, apakah hanya yang belum mati yang dihakimi atau yang sudah di neraka dikumpulkan juga untuk dihakimi? Penghakimannya apakah di surga atau satu tempat yang lain lagi? Semua dihakimi, yang masih hidup, yang sudah mati, yang mati kan dibangkitkan semua ya. Apalagi yang masih dihakimi. Di mana? Tidak tahu. Di mana lokasinya? Tidak ngerti saya ya. Apa cari di GPS juga belum ada ya. Musa mau Ya? tanya, yang orang pilihan itu termasuk kita enggak yang sudah diselamatkan? Tandanya kita bisa tahu itu orang pilihan atau enggak adalah dia benar-benar percaya Yesus sungguh-sungguh. Kalau dia percaya Yesus sungguh-sungguh, dasar yang benar bahwa hanya melalui iman, dia yakin akan keselamatannya, dia memiliki progres hidup yang makin baik, maka itu tanda yang sangat jelas bahwa dia adalah orang pilihan. Gitu. Jadi tanda orang pilihan adalah adanya iman yang sejati yang dibuktikan dengan buah imannya. Bukan dari perbuatannya ya? Perbuatan sebagai buah imannya, iya. Kalau cuma ngaku beriman tapi tidak ada bukti perbuatan, kan Yakobus ngomong imanmu mati, artinya kamu tidak ada iman sebenarnya. Iya, iman tanpa perbuatan itu bukan iman ditambah perbuatan, bukan loh ya. Tapi iman menghasilkan perbuatan. Perbuatan itu sebagai buah imannya. Jadi kalau tidak ada buah iman berarti kan tidak ada imannya. Maka dikatakan imannya mati. Kalau benar-benar punya iman sejati, otomatis akan keluar buahnya. Jadi buah ini bukan ditambahkan pada iman, tapi sebagai sesuatu yang otomatis ada. Artinya begini, kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus, kita akan ada buah perbuatannya. Gitu kira-kira. Ya. Iya, ini belum waktunya ya. Oh, belum ada. Tapi kelas-kelasnya bukan masalah kelas VIP gitu ya, bukan ya. Tingkat berapa ya? Jelas hanya jelas bahwa tidak sama. Dalam tanda kutip mahkotanya tidak sama, ya jelas lah ya. Yang ikut ketam sama tidak ikut ketam kan beda ya. Yang ikut ketam di gereja sama yang di Zoom beda. Soal murtad di hari terakhir, apakah murtad itu hanya yang beragama Kristen atau orang yang memang belum percaya? Kalau belum percaya tidak terkategori murtad ya. Ya sudah tidak percaya. Pada agamanya maksudnya. Iya. Hah? Murtad ini jelas berkaitan dengan agama Kristennya. Ya, keluar dari agama Kristen. Tapi bahwa dia keluar dari agama Kristen bukan berarti dia kehilangan keselamatan. Dia belum diselamatkan bahkan ketika agamanya Kristen. Sehingga orang-orang semacam inilah yang akan terfilter ya dengan berbagai macam penganiayaan itu. Tak akan tahan mereka. Pasti akan tinggalkan Yesus. Bukan berarti karena mereka sudah percaya Yesus, tidak ya, tapi
ya sekedar lahiriah saja sih mereka. Tidak sampai ada Yesus dalam hati mereka. Ada lagi. Berarti yang di neraka jika penghakiman dia dikumpulkan di suatu tempat berarti penyiksaannya ada jedanya ya. Kita percaya bahwa tidak ada jeda. Maka bisa dikatakan ya sambil menderita, sambil dihakimi. Karena memang ajaran Alkitab kan gitu kan, di neraka itu disiksa tanpa henti-hentinya siang malam. Kalau ternyata, waktunya penghakiman, teng-teng, keluar dulu. Aduh, rohnya lega. Saya yakin sih penderitaan, roh yang menderita di neraka tidak berkurang sedikit pun penyiksaannya. Tapi ketika penghakiman itu ada dan tubuh mereka dikenakan, itu maksimal sudah penderitaannya. Coba ya. Tadi kan kalau kedatangan Tuhan Yesus itu kan simbol di awan-awan. Nah, yang ada kedatangan anak manusia di awan kan. Nah, bagaimana dengan pandangan dispensasional yang seperti itu? Apakah berarti dispensasional pandangannya itu tepat yang digambarkan itu? Teman-teman tahu enggak dispensasional itu apa? Kita taunya dispensasi ya. Tolong kasih saya dispensasi lah ya. Kelonggaran ya. Dispensasi itu singkatnya begini. Mereka itu membedakan kedatangan Yesus itu bukan hanya terjadi sekali. Ya, jadi ada 2 kali. Ya. Jadi dispensasional itu mengajarkan ini adalah masa gereja, mesti ada gambarnya sih, saya punya ya. Masa gereja, tapi nanti sebelum masa kesusahan besar, Great Tribulation tadi, itu orang-orang percaya akan diangkat dulu. Orang-orang yang sungguh-sungguh percaya yang hidup suci itu akan diangkat dulu. Sehingga tidak mengalami masa kesusahan besar. Nantinya setelah itu terjadi, mereka akan turun bersama-sama Yesus ke dalam dunia. Sekian masa, saya lupa berapa tahun itu. Memerintah 1000 tahun ya. Habis itu nanti ada masa apa lagi, mereka naik, baru Yesus akan turun kembali yang kedua kali. Untuk menghakimi. Jadi 2 macam kedatangannya. Hal semacam ini sangat tidak benar. Karena apa? Karena tidak ada dukungan yang solid dari Alkitab. Lalu mereka dapatkan dari mana? Mereka dapatkan dari itu loh. Ada orang yang menggiling kilangan, satu ditinggal, satu diangkat. Ada orang lagi berladang, satu ditinggal, satu diangkat. Mereka mengartikan itu sebagai rapture yang pertama, yaitu sebelum masa kesusahan besar itu loh. Akan terjadi pengangkatan dulu bagi orang-orang yang percaya, yang hidupnya bagus gitu ya, yang baik lah. Yang percaya tapi masih banyak dosa, ditinggal dianiaya kira-kira begitu. Nah ini tidak benar karena arti ayat itu bukan seperti itu. Arti ayat itu tidak bicara tentang rapture atau pengangkatan, tidak. Itu hanya bicara tentang pembedaan antara orang Kristen yang sejati dan yang palsu. Itu saja. Tidak bicara pengangkatan sama sekali. Justru yang sangat jelas sekali membicarakan pengangkatan itu adalah di dalam 1 Tesalonika pasal 4 tadi. Cuma sekali terjadi itu. Waktu penghulu malaikat berseru, sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri turun dari surga, maka yang mati bangkit dulu. Setelah itu baru kita yang hidup diubahkan, sama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. Itu satu bagian yang sangat solid untuk mengatakan hanya akan terjadi 1 kali pengangkatan, bukan 2 kali pengangkatan. Dan hanya ada terjadi 1 kali kedatangan dan bukan 2 kali kedatangan. Jadi salahnya dispensasional salah memahami bagian-bagian tertentu dari Alkitab sih. Sehingga mereka menyimpulkan ya ada 2 macam pengangkatan, padahal tidak. Cuma ada 1 kali pengangkatan, yaitu waktu Yesus datang itu saja. Cuma film-filmnya itu banyak yang dispensasional. Film-film rohaninya itu banyak yang dispensasional.
pengangkatan rapture itu pasti banyak dari kelompoknya mereka. Itu juga nanti kita bahas kok. Kita bahas waktu membahas kerajaan 1000 tahun. Tapi masih belakangan. Ya, bulan depan masih cari tahu siapa antikristusnya ya. Oke, cukup ya. Ya, doa ya. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar bersama-sama. Dan biarlah ini boleh mengarahkan hati kami ya Tuhan. Kepadamu ya Yesus. Jangan biarkan kami tidak merindukan akan kedatangan-Mu. Jangan biarkan dunia merebut hati kami. Merebut kesukaan kami. Merebut konsentrasi kami. Tapi kami rindu meskipun kami ada di dalam dunia saat ini. Tapi yang kami rindukan adalah Engkau. Yang kami sukai adalah Engkau. Yang kami inginkan adalah Engkau. Dan sebagaimana Engkau merindukan bersama-sama dengan kami, ya Yesus, kami pun juga mau merindukan Engkau. Kalaupun hari itu belum tiba, kami rindu, kami mau selama hidup dalam dunia kami hidup juga bagi Engkau. Sehingga ketika harinya tiba, kami boleh bersama-sama dengan Engkau, menikmati Engkau selama-lamanya. Bukan sekedar surga sebagai tempat yang indah, tapi karena ada Engkau di sana. Terima kasih Tuhan, berkati, kuatkan iman kami melalui belajar malam-malam hari ini, dan perbaharilah akan hati kami, apa yang kami sukai, apa yang kami harapkan, apa yang menjadi konsentrasi kami, biarlah semua kembali kepadamu ya Yesus. Berkati kami semua. Dan kami menyerahkan untuk waktu-waktu belajar ke depan, terus berikan kepada kami semangat untuk kami terus belajar, supaya kami semakin mengenal Engkau, mengasihi dan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat-Mu yang sudah mengikuti kelas ini, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Berkati kami semua. Dalam nama Yesus, kami mengakhiri kelas ini. Amin.